Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode ke-11. Anak-anak Untung Suropati menghadap kepada Panembahan Puruboyo di Kediri. Pasukan Kartosuro terus mengikuti pergerakan pasukan Pangeran Puruboyo. Pada suatu malam, Kiai Adipati Mangkuprojo mengirim surat kepada Raden Ayu Ronggo Kaliwungu yang berada di kubu pasukan musuh. Isi surat menghimbau agar Raden Ayu Ronggo pulang ke Kartosuro. Jangan sampai Raden Ayu Ronggo ikut-ikutan celeng kumal yang hendak melawan sang raja. Raden Ayu Ronggo merasa serba salah, karena itu bermaksud mengikuti sang cucu Kanjeng Ratu Mas. Pangeran Puruboyo hanya satu malam berada di Madiun. Paginya Panembahan Puruboyo membawa pasukan ke selatan menuju Ponorogo, lalu bermarkas semalam di desa Kaweron. Setelah satu malam, Panembahan Puruboyo membawa pasukan ke arah timur menuju Kediri. Pasukan Kumpeni terus mengejar perlahan-lahan, mengikuti kemanapun Panembahan pergi. Pada malam hari Panembahan pergi dari Madiun, Raden Ayu Ronggo memanfaatkan kesempatan itu dengan pergi ke arah barat, yang mengantar seorang punggawa bernama Malang Semirang. Mereka menuju Pamagetan. Raden Ayu Ronggo Kaliwungu keluar Madiun bersama sang kakak Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo kemudian memisahkan diri bersama sang putra Raden Asmorokusumo. Keduanya bermaksud menuju ke Pancot. Sesampai di Pancot, mereka malah dibegal orang desa. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Raden Ayu Ronggo yang menuju Pamagetan tiba pada saat pukul 3. Bersama Malang Semirang yang dulu bernama Gadingan, Raden Ayu Ronggo sudah berkumpul dengan Kanjeng Ratu Mas. Para pengiring Raden Ayu Ronggo yang ikut adalah Raden Ayu Serang dan Mas Ayu Garwo Kondo. Sedangkan punggawa pria yang mengawal adalah Onggo Leksono, Onggo Truno, Secol-Legowo, dan Mas Gindi. Juga Onggo Truno, Onggo Diwangsa, Rekso Truno, dan Samad. Raden Ayu Ronggo kemudian dititipkan di Waduk. Sesampai di Waduk, ada utusan Adipati Jayaningrat yang datang menjemput. Namanya Ronggo Tesno Wijoyo. Raden Ayu Ronggo dan rombongan kemudian dibawa kepada Adipati Jayaningrat di Pringsaketi, lalu diserahkan kepada Tuan Admiral dan Adipati Mangkuprojo. Adipati Mangkuprojo kemudian memanggil Raden Aryo Pringgoloyo. Oleh Raden Pringgoloyo, Raden Ayu Ronggo dan rombongan kemudian dibawa ke Pondokan. Namun ketika membawa mereka, Raden Pringgoloyo tak menyertakan pengawalan dari Kumpeni. Admiral marah dan mengepung Pondokan Raden Pringgoloyo. Raden Ayu Ronggo kemudian dibawa kembali ke Madiun oleh Adipati Mangkuprojo. Sesampai di Madiun, datang perintah dari Kartosuro meminta Kanjeng Ratu Mas agar dipulangkan ke keraton. Semua yang ikut dibawa sekalian. Punggawa yang ditugaskan membawa adalah Ronggo Tohjiwo, Ngabei Sutonagoro, dan Ngabei Warung. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Kartosuro. Lalu Raden Ayu Ronggo dibawa masuk ke dalam puri. Panembahan Puruboyo dan Sultan Ibnu Mustafa untuk sementara masih berada di Kediri. Setelah mendengar kedatangan Panembahan Puruboyo, anak-anak Untung Suropati bermaksud menghadap Panembahan di Kediri. Ada 3 anak Untung Suropati yang datang. Yang tertua bernama Suropati, adiknya bernama Surodilogo, dan yang termuda bernama Tirtonoto. Sesampai di Kediri, ketiganya bertemu dengan Panembahan Puruboyo. Panembahan sangat bersukacita mendapat kunjungan dari ketiga anak Untung Suropati. Mereka kemudian diberi hadiah busana yang indah dan diangkat sebagai punggawa. Sementara itu, pasukan Kartosuro yang mengejar Panembahan sudah sampai di sebelah barat sungai. Mereka bermarkas di pelabuhan. Pasukan Tuan Admiral dan para bupati selama 2 minggu sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Panembahan di timur sungai. Admiral Bridman lalu menyuruh Ngabei Tohjoyo untuk menyeberang sungai melalui hilir. Perwira Kumpeni bernama Kapten Tonar disertakan.
juga Kapitan Bongol, Kapitan Panbayi, dan Kapitan Buyung, yang semuanya dari Makassar, dan juga Letnan Jembaran beserta Serdadu dari Bali. Mereka segera menyeberang di bagian hilir. Setelah menyeberang, mereka menuju selatan tempat markas Panembahan Purboyo. Pasukan Panembahan Purboyo heboh setelah mengetahui musuh sudah menyeberang. Panembahan memerintahkan kepada Adipati Notopuro dan Tirtonoto untuk menahan. Pasukan Admiral kemudian ikut menyeberang sehingga pasukan Kartosuro semakin banyak. Pertempuran kembali pecah antara pasukan Panembahan Purboyo dan pasukan Kartosuro. Pasukan Panembahan dipimpin Raden Suropati dan adiknya, Raden Surodilogo. Setelah beberapa lama berlangsung pertempuran sengit, pasukan Panembahan Purboyo terdesak. Pasukan Raden Suropati sudah kalah. Adipati Notoyudo sudah lari. Kediri berhasil ditaklukkan pasukan Kartosuro. Panembahan Purboyo dan Sultan Ibnu Mustafa dibawa menuju Malang oleh Raden Suropati. Kediri telah diduduki pasukan Kartosuro. Pasukan Kumpeni kemudian membangun loji. Tuan Admiral lalu meneruskan perjalanan ke Surabaya. Para bupati mancanegara sudah tunduk dan menghadap kepada Adipati Mangkuprojo. Namun tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa Pangeran Madiun kembali melakukan perlawanan. Adipati Mangkuprojo memerintahkan pasukan Kartosuro untuk kembali menyerang Madiun. Kiai Mataun yang ditunjuk membawa sebagian pasukan Kartosuro ke Madiun. Tidak perlu waktu lama, Madiun kembali ditaklukkan. Pangeran Madiun tertangkap dan diikat lalu diserahkan ke Kartosuro. Tidak lama kemudian dieksekusi dengan cara dijerat tambang di penjara. Di Malang, Sultan Ibnu Mustafa bermaksud turun kembali merebut Kediri. Pasukan Sultan sudah sampai di Kapopongan. Pasukan Kartosuro yang berada di Kediri menyambut pasukan Sultan. Terjadi pertempuran sengit di Kapopongan. Pasukan Sultan kembali menelan kekalahan dan mundur. Kumpeni terus mengejar. Sultan naik ke Gunung Antang dan menuju ke Malang. Para pengejar kembali ke Kediri. Tuan Admiral kembali dari Surabaya ke Kediri. Sudah sepakat dengan para punggawa Kartosuro bahwa mereka akan menyerang Malang. Pasukan Admiral dan pasukan Kartosuro segera berangkat. Peristiwa keberangkatan pasukan Kartosuro ditandai dengan sengkalan tahun Obaing Sagoro Ratuning Kang Jagat yang melambangkan tahun 1646 bertepatan dengan tahun 1721 atau 1722 Masehi. Singkat cerita, pasukan Kartosuro sudah sampai di Lebak dan membuat markas. Di Lebak, pasukan Kartosuro mendapat musibah. Para prajurit banyak yang sakit dan tewas. Sakitnya muntah-muntah dan diari. Setiap hari kira-kira 100 prajurit yang tewas. Admiral segera memberangkatkan pasukan menyerang Malang. Tak perlu waktu lama, Malang sudah berhasil ditaklukkan. Musuh lari tak karuan arahnya. Pasukan Kartosuro terus mengejar. Saat itu Temenggung Sindurejo berhasil ditangkap dan kepalanya dipenggal. Panembahan Purboyo lengser ke arah timur, sedangkan Sultan Ibnu Mustafa lari ke arah selatan. Keadaan mereka sangat memprihatinkan.